Podcast. Kali ini kita akan kembali berbincang dengan salah satu tokoh ya, satu tokoh yang mana beliau selama ini berprofesi sebagai tukang pangkas rambut. Dan setelah itu kita akan bertanya terkait dengan kisah-kisahnya perjalanan dalam perjuangan hidup mungkin seperti apa. Tetapi yang pemirsa tahu bahwa segala profesi sebagai tukang pangkas rambut, namun dalam pemilihan legislatif pada 14 Februari 2024 kemarin, beliau mendapatkan kepercayaan dari masyarakat dan terpilih menjadi salah satu anggota DPRD Kabupaten Timur Tengah Selatan periode 2024-2029. Karena itu yang akan berbincang santai dengan saya pada malam hari ini yaitu Kakak Yirmias Kabnani SPD, dan beliau kita sapa dulu Bapak Kakak Mias. Selamat malam Kakak Mias. Apa kabar Kakak? Oke, ya dari semua inilah beliau memiliki nama lengkap Yirmias Kabnani SPD, dan beliau merupakan salah satu guru BK. Beliau pada tahun 2012 telah menamatkan diri atau wisuda dari Universitas PGRI Nusa Tenggara Timur. Dan nanti kita akan diskusi lebih banyak dengan Kakak Mias terkait dengan pengalaman-pengalaman yang beliau sudah berbuat dan bahkan sampai mendapatkan kepercayaan dari masyarakat untuk menjadi anggota DPRD pada 2024-2029. Oke, jadi omong-omong Kakak Mias, beliau nama lengkap, nama akram Kakak Mias ya? Iya. Oke, jadi Kakak Mias bisa ceritakan sedikit karena melalui profil Kakak itu atau Kakak sebagai salah satu sarjana pendidikan, dan mungkin bisa menjelaskan sedikit yang sebenarnya harus mengajar ya, karena mengajar, tetapi bisa menjelaskan sedikit perjalanan Kakak Mias, apakah kenapa harus memilih untuk membuka usaha dengan pangkas rambut dibanding mengajar. Silakan Kakak Mias. Ya, terima kasih. Pertama, saya setelah selesai kuliah 2012, saya sempat mengajar. Sempat mengajar 3 bulan. 3 bulan, tapi minta maaf. Minta maaf karena gaji tidak sesuai dengan harapan. Honor saat itu. Saat itu tidak sesuai dengan harapan, dan saat itu gaji per bulannya 300. Nah 300 saya pikir-pikir, aduh, saya kuliah capek-capek. 4 tahun kuliah ya? 5 tahun. Oh, 5 tahun. 5 tahun kuliah capek-capek. Setelah selesai saya pikir bahwa saya orang tiap hari panggil saya Pak, terus gaji saya 300. Saya minta maaf buat teman-teman yang honor, tidak mengurangi rasa hormat, tapi itu yang saya rasa, itu yang saya alami. Dan setelah saya pikir-pikir, kalau saya paksa diri untuk tetap honor, dan saat itu saya umur memang sudah kritis untuk harus menikah. Harus menikah, dan saya bilang lebih baik saya cari jalan lain. Karena kalau saya paksa diri honor, dan kalau cepat angkat bagus, tapi kalau misalnya terlambat berarti saya nanti terlambat. Tunda menikah. Iya, tunda menikah. Jadi saya pikir bahwa kalau misalnya saya paksa honor, kapan saya beli tanah, kapan saya bikin rumah, kapan saya menikah. Dan itu yang membuat saya paksa saya harus berhenti, dan saya ambil alih, saya pindah. Mungkin tidak sesuai dengan yang orang harapkan. Tidak sesuai dengan basic ilmu. Basic ilmu, dan saya pindah untuk berwira swasta. Dan ketika berwira swasta, orang berpikir bahwa itu pekerjaan yang mungkin kaum awam, artinya orang awam itu melihat bahwa itu tidak menghasilkan uang. Tapi saya rasa dan saya alami, dan bahkan teman-teman kuliah saya bilang, lu terlalu bodoh. Ya, dong bilang lu terlalu bodoh, nanti masa lu sarjana pendidikan baru gunting rambut. Ya. Tapi saya berpikir dalam hati bahwa suatu saat saya akan buktikan ke mereka bahwa
saya tidak bodoh, dia yang bodoh. Siap. Iya. Jadi Kakak Mias waktu mengajar begitu selesai wisuda mengajarnya baru 3 bulan saja. Iya, 3 Itu bulan. satu sekolah saja yang Satu pernah sekolah. mengajar atau banyak? Pertama itu saya kan sempat PPL di SMA Kristen 2. Oh iya. Terus dari SMP Kristen 4 Amanatun Selatan kan sempat mengajar juga. Cuman aduh, saya bandingkan toh, orang yang kerja di toko dia tidak tidak sarjana, tapi gajinya lebih besar daripada kita yang guru. Makanya saya ambil jalan lebih saya cari jalan lain. Beralih lain. Iya. Oke. Jadi pemirsa semua, Kakak Mias ini memang sarjana pendidikan dan basic ilmunya SPD apa Pak Kakak Mias? Bimbingan konseling. Bimbingan konseling. Jadi beliau adalah salah satu guru BK ya. Guru BK tetapi memilih setelah mengajar kurang lebih 3 bulan di sekolahan karena terkait dengan kesejahteraan untuk guru itu belum apa ya namanya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, maka beliau membanting setir dan membuka usaha atau pangkas rambut. Oke. Jadi Kakak Mias mau cerita juga untuk terkait dengan pangkas rambut ini, mungkin bisa cerita sedikit terkait dengan usaha yang dirintis khususnya untuk pangkas rambut. Mungkin penghasilan seperti apa, lalu mungkin dan karena ceritanya ada Kakak Mias juga telah membuat komunitas khusus untuk pangkas rambut. Ya. Jadi pertama saya rintis ini usaha ini dari 2012 setelah tamat. Karena sebelum selesai kuliah kan sempat kerja dengan orang, dan saya sudah tahu omsetnya, saya sudah tahu kerjaannya, saya sudah mengerti lah. Jadi saya rintis dari 2012, saya buka di pasar Impresor. Ya. Saya buka, dapat tempat di situ, saya buka dan saya kerja dan saya tekun dan saya punya tekad, saya punya harapan bahwa suatu saat saya harus buktikan ke orang-orang bahwa saya sarjana, saya gunting rambut tapi bukan gunting rambut yang biasa, tapi saya akan buktikan ke orang bahwa saya bisa berhasil. Karena saya pikir bahwa kita berhasil itu kita tidak harus di sekolah Atau di lembaga lain. Kan tujuan kita sekolah untuk pintar. Iya toh, kan kita orang-orang sini kan kebanyakan orang sekolah untuk jadi PNS. Jadi PNS, Ya. orientasinya hanya kuliah dan begitu mendapat gelar sarjana ya untuk jadi PNS. Padahal tujuan kita sekolah kan untuk kita tahu, kita mengerti, supaya pikiran kita bisa terbuka dan kita berusaha. Dan singkat cerita 2012 saya buka usaha, saya rintis, dan puji Tuhan dari 2012 sampai sekarang saya masih tertekuni. Saya jalan, saya 2013 mulai panggil anak-anak. Karena saya lihat bahwa waktu itu kan kebanyakan orang dari Madura yang datang pangkas rambut. Dan saya lihat bahwa itu peluang usaha yang sangat besar dan orang belum terlalu ke situ kan. Jadi waktu itu kan kebanyakan orang Madura dan minta maaf waktu itu kan orang timur yang pangkas rambut itu mungkin hanya Om Mingus Silungara dan saya orang kedua yang bisa gunting rambut. Usaha pangkas rambut. Dan waktu itu orang, kalau kita pangkas rambut artinya kita laki-laki kerja di sana, orang berpikir bahwa itu dia bencong. Jadi begitulah Kakak biasa. Orang berpikir bahwa pasti bencong. Tapi saya tidak, maksudnya ketika ngomong kata-kata itu. Iya, ketika mereka saya tidak mau pusing, saya tetap jalan. Karena saya yang jalani, saya yang tahu, saya yang paham. Dan ya puji Tuhan, sampai sekarang kami sudah punya komunitas pangkas rambut di Manuel, di mana-mana, dan sampai hari ini kami sudah 79 salon. 79 salon. Iya. Itu di mana-mana saja Kakak biasa. Itu di Daratan Timur, di Kupang juga ada. Kupang, Soe, Atambua, Keva, Malaka, dan di setiap kecamatan yang tempat-tempat ramai itu kami sudah ada. Dan bersyukur bahwa ketika kami bukain usaha, dari 79 salon itu kami ada sekitar 200 orang. 200 orang. Dan 200 orang ini juga Kakak Mias, itu orang-orang dari mana yang dipanggil untuk bekerja dengan Kakak Mias itu khusus di pangkas?
dari Gabungnya kampung ke- Sunyi. Pertama saya ambil adik-adik di kalangan keluarga sendiri, dan setelah ambil mereka, setelah itu mereka keluar saya ambil lagi, dan anak-anak satu kampung, satu desa Sunyi itu saya ambil dari ujung ke ujung, Iya. dan sampai anak-anak di desa Sunyi itu sudah habis, sudah selesai. Mhm. Maksudnya kan saya ambil itu dari setelah dia tamat SMP Tamat masuk SMP, ya. SMA itu saya sudah ambil, Mhm. dan saya ambil mereka datang sekolah sambil kerja. Iya, jadi kita semua menurut cerita Kakak Mias ini satu hal baru yang patut dicontohi, karena kita akan berbincang juga dengan Kakak Mias terkait dengan, karena banyak orang yang begitu ambil dan memberikan pekerjaan bagi keluarga maupun saudara-saudara hanya sekedar untuk mencari pekerjaan seperti itu. Namun yang Kakak Mias terapkan ini beda. Kakak Mias bisa menceritakan sedikit bagaimana mendatangkan adik-adik kita dari kampung yang mau sekolah lalu sambil kerja itu. Ya. Jadi saya kan memang latar belakang kan orang susah juga ya kakak. Jadi Siap. ketika lihat anak-anak berkeliaran di luar, ketika lihat anak-anak yang datang sekolah tinggal dengan orang dan minta maaf ya, Iya. kita namanya dari kampung datang tinggal dengan orang, kita statusnya pasti beda. Setuju ya. Perlakuannya beda ya. Iya, pasti beda karena Setuju. beta sendiri alami Alami ya. alami itu, dan itu yang buat saya untuk berpikir bagaimana bisa selamatkan anak-anak yang ketika mereka datang sekolah mereka jangan susah seperti saya dulu. Iya. Kalau bisa mereka ya mereka juga punya hak yang sama seperti orang lain, Setuju. dan saya panggil mereka datang sekolah terus buka usaha. Saya tempatkan mereka di setiap salon itu ada 2 anak sekolah atau 3, Mhm. kadang 1. Jadi yang datang pertama itu mereka sudah bagus. Jadi di dalam kami punya grup itu kami Iya, iya. punya Komunitas. komunitas itu, dia datang sekolah, dia tamat, kalau misalnya dia mau kuliah silahkan pergi. Tapi kalau tidak mau kuliah berarti dia harus kerja lagi, usaha. Jadi dia tidak boleh lama-lama di sini. Karena kalau dia makin lama dengan saya berarti saya nanti sukses. Dia tidak. Jadi iya. Siap. Jadi kalau misalnya dia di sini, dia tamat sekolah, dia keluar dari sini, dia sudah harus punya usaha sendiri. Iya. Jadi yang Kakak Mias terapkan ini adalah mau dia paling lama itu 2 atau 3 tahun Iya. di tangannya Kakak Iya. Mias. Setelah itu dia Dia harus buka buka usaha sendiri. Dia harus buka sendiri. Iya. Karena kalau dia terlalu lama dengan saya, nanti saya maju, dia tidak. Atau dia tidak. terlambat nanti. Setuju. Jadi kalau misalnya dia sekolah berarti dia harus 4 tahun dengan saya. Maksudnya 3 tahun di sekolah, Iya. terus dia kerja lagi 1 tahun untuk dia bisa buka sendiri. Siap. Tapi ketika dia keluar dari saya berarti dia keluar kan dia buka usaha, bukan dia hanya keluar dan saya lepas, tidak. Saya ketika lepas juga dia tidak sendiri, saya tetap ikuti. Cari kasih dia tempat usaha, tempat yang bagus, kita survei dulu. Iya, betul. Sudah bagus, sudah jalan, baru saya lepas. Tapi saya lepas bukan berarti lepas dia jalan sendiri, tidak. Saya harus tetap kontrol. Iya, masih di bawah Iya, komunitas. komunitasnya Kakak Mias. Iya. Luar biasa, ini memang hal baik yang telah dilaksanakan oleh Kakak Mias, memang sangat luar biasa Kakak Mias. Oke, jadi Kakak Mias mungkin bisa ada bocoran sedikit kan selama menjadi guru honor dibanding dengan usaha pangkas rambut itu, mungkin perbandingan antara guru honor dengan di pangkas rambut setiap bulan itu berapa Kakak Mias? Mungkin artinya bocoran sedikit, artinya yang paling rendah lah untuk 1 bulan jika kita usaha pangkas rambut. Jadi pertama-tama saya minta maaf untuk teman-teman yang honor, minta maaf, tidak Siap. mengurangi rasa hormat. Mungkin usaha pangkas rambut itu orang luar ya, Iya. kalau melihat bahwa itu tidak menghasilkan uang. Tapi kami yang merasakan, saya ada di dalam, tahu sendiri bahwa ternyata usaha ini sangat-sangat menjanjikan. Dan waktu saya usaha sendiri itu, waktu itu salon belum terlalu ramai. Minta maaf, Iya. 1 hari itu saya paling sedikit itu 400. 1 hari. Iya. Itu su bersih itu. Iya. Pendapatan bersih satu hari 400. Iya, paling sedikit Siap. itu 400, dan kalau rame bisa dapat sampai 7 atau 800. 700 setiap hari. Iya, setiap hari. Jadi ketika saya ada di dalam, saya
banding-bandingnya ternyata kita guru memang bagus, tapi ternyata usaha ini lebih menjanjikan. Makanya buat saya tetap tekun dengan usaha itu kan. Artinya kita kerja pagi pulang malam pasti langsung bawa uang. Iya. Tidak perlu tunggu 1 bulan lagi. Tidak perlu tunggu tanggal muda. Dia mau tanggal muda tua tetap pulang, setiap hari pasti pulang bawa. Setiap hari selalu ada Iya. uang. Oh, itu luar biasa. Oke, jadi pemirsa inilah kisah ceritanya Kakak Mias yang sebenarnya profesinya sebagai guru, namun memilih untuk menjadi tukang pangkas rambut, dan beliau yang merintis sendiri, dan untuk sementara sudah 79 salon yang didirikan oleh Kakak Mias sendiri. Dan akan lebih menarik lagi semua pemirsa karena pada pemilihan umum atau pemilu di tanggal 14 Februari 2024 lalu, Kakak Mias ini juga sebagai salah satu calon legislatif dari Dapil 4 Kabupaten Timur Tengah Selatan, dan kita akan berbincang juga terkait Kakak Mias. Mungkin cerita sedikit nanti beliau dari dapil partai mana, dan motivasi Kakak Mias untuk maju sebagai calon legislatif. Oke, jadi Kakak Mias mungkin bisa ceritakan sedikit karena baru pernah terjadi di Kabupaten khususnya sebagai seorang pangkas rambut yang kemarin juga sempat ikut dalam perhelatan politik dan terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten pada periode 2004-2009. Bisa ceritakan sih dari awalnya mungkin seperti apa? Ya, terima kasih. Saya memang bisik politiknya tidak ada sebenarnya. Sebenarnya tidak ada. Cuman entah apa ya, tiba-tiba saya ada punya keinginan, punya hasrat untuk kalau bisa coba ikut bergabung, mencoba. Apa salahnya kita mencoba, tapi bukan berarti ambisi. Artinya kepingin ikut dan tahu. Dan kebetulan ada teman satu yang datang ajak, dan orang sudah sibuk daftar sudah, ini saya tidak sibuk. Nanti ada kawan satu yang kebetulan kami ketemu di warung, dan kebetulan saya bilang, dia juga bilang, Om sudah dapat partai, kau bilang AIB pemalas. Bilang jangan, mari sudah aku ikut. Bilang son bisa ikut, beta mau fokus kerja nanti biar 2029 bisa ikut. Biar ini kali saya masih mau kerja, masih aman lah, masih rasa nyaman di ini pekerjaan. Bilang son beta sampai sana, beta akan gabungkan di grup, dan mau kosongnya mau tetap harus. Dia sudah, karena dia sudah bilang begitu, dia pulang, dia gabungkan di grup, sudah saya mengalir, maksudnya ikut supaya tahu. Dan pertemuan kecil dari DPW datang, panggil, dan kami bertemu di sekretariat, dan kebetulan partai PKS. Partai PKS, ya. Partai PKS, dan kami gabung di partai, dan pokoknya ikut. Tapi saya istilahnya ikut untuk belajar, ingin tahu kira-kira politik ini seperti apa. Dan teman-teman yang sudah lebih dahulu daftar, karena kebetulan satu partai kan harus 8 orang. Yang sudah dalam satu dapil itu kan harus 8 orang, kan. Kebetulan kan sudah 6 orang, dari sisa kurang 2 orang. Jadi sudah saya ikut sudah 7, dan kurang 1 orang dipanggil Pak Maksimisa, yang mantan kepala dinas, dan datang, sudah ikut daftar di KPU, dan itu. Tapi saya tidak sibuk. Orang lain sibuk bikin baliho, orang lain turun kampanye dan berbagai macam strategi yang mereka siap. Saya tidak siap, saya santai-santai karena memang hanya ingin tahu. Dan singkat cerita, kami sudah waktunya harus kampanye, tapi saya karena lebih nyamannya di salon. Iya, di salon. Saya di salon itu kalau 1-2 jam itu kita sudah dapat uang. Tapi kalau ngomong politik itu kan dia tidak akan pernah habis. Sampai pagi sudah. Tidak akan pernah habis. Apalagi omong dengan orang-orang yang memang mereka sudah berpengalaman di politik. Dia yang sudah ikut 2-3 kali dan pengalaman sekali, itu memang tidak akan pernah habis, dan saya pemalas. Makanya ada pertemuan kecil di park itu, saya sering tidak mau ikut. Karena seolah-olah kita buang waktu. Siap. Tapi karena ya
sudah daftar dan mau tidak mau kita harus kerja. Harus kerja, iya. Jadi bulan Desember itu kan harus turun kampung, Natal kita harus turun dan saya turun begitu. Tapi yang serius kerja itu setelah Natal, bulan Januari. Bulan Januari. Iya, bulan Januari. Iya. Januari Desember habis Desember saya pulang, terus Januari kembali lagi sekitar tanggal belasan dan karena orang tua sudah tanya, lu ikut tapi kenapa soal kasih tahu? Sudah, beta pulang, beli Filipina, pulang kasih tahu. Tapi saya kasih tahu mereka itu tidak paksa. Pokoknya saya bilang kalau misalnya ada orang yang lebih bagus dari beta silahkan pilih. Iya. Tapi dengan harapan kalau bisa pilih beta. Tapi kalau misalnya tidak mau pilih saya tidak marah. Jadi silahkan. Jadi sudah jalan kasih tahu mereka. Yang lain tidak sempat pilih. Tidak sempat iya, ketemu ya. Tidak sempat ketemu dan ya puji Tuhan bisa berjalan sampai. Berarti kemarin itu kan untuk misalkan merekrut kampanye untuk kumpul orang tidak pernah lakukan. Saya tidak pernah kampanye. Saya hanya ya misalnya ada satu titik di sini ada satu keluarga ini saya pergi, saya duduk ngomong dengan mereka. Biasa-biasa tidak janji juga. Siap. Saya bilang pokoknya mau pilih silahkan tapi saya tidak mau janji. Takutnya nanti saya omong kosong. Tidak tepati janji. Tidak tepati janji. Jadi kalau percaya silahkan pilih. Kalau tidak percaya mungkin ada orang lain yang lebih bagus saya silahkan pilih. Saya begitu. Tapi kemarin memang banyak untuk maju politik ini Kakak Mias banyak yang harus bilang kita harus siap uang banyak lebih tapi mungkin dari pengalaman Kakak Mias kemarin ikut berarti mungkin berapa banyak uang yang Kakak siapkan untuk kampanye atau yang ya istilahnya inilah untuk modal untuk persiapan untuk itu kemarin atau memang ya tidak pernah ada pengeluaran untuk uang seperti itu? Ya jujur kalau politik kalau tidak ada pengeluaran itu tidak bisa ya. Pasti harus ada pengeluaran biar sedikit pun pasti ada tapi jujur bahwa kemarin saya tidak ada persiapan khusus untuk politik. Karena memang dari awal kan tidak siap maksudnya kan kalau orang kan sudah siap untuk ikut kan pasti dia sudah siap kan. Kalau saya kan memang tidak siap karena artinya tidak siap uang. Jadi kemarin saya turun Januari itu saya turun jalan apa adanya. Jadi saya datang gunting mungkin 2-3 hari dapat 1 juta saya pulang beli Filipina mungkin 100.000 terus pulang bawa itu 900 ongkos mama kan misalnya satu rumah kan kita pikas tahu kan istilahnya harus alas suara. Iya, Filipina lah artinya uang transport dan juga Filipina. Tapi tidak ada yang bilang ya kita harus itu money politik ya kita harus bayar orang dengan uang berpilih kita tidak pernah ya. Luar biasa ya Kakak. Iya. Jadi alas suara itu uang misalnya saya bawa 1 juta selesai itu uang belum habis saya pulang lagi saya kerja pangkas rambut cari uang lagi untuk kembali beli cari uang Filipina untuk kembali lagi. Keliling semua keluarga baru kita tahu bahwa ada ikut caleg. Ya, tapi untuk pemirsa khusus untuk di PKS di wilayah Kabupaten Timur Tengah Selatan dari 5 dapil hanya mendapatkan 1 kursi saja yaitu di dapil Epa dan 1 kursi itu ya Kakak Mias sendiri yang beroleh kursi itu. Benar ya Kakak Mias? Luar biasa. Berarti dengan terpilihnya Kakak Mias kemarin bahwa uang tidak selamanya kita harus menang dalam sebuah kompetisi khususnya di calon legislatif dan lain sebagainya. Betul. Jadi ada uang banyak belum tentu menang. Setuju. Jadi tergantung dari pribadi kita. Jadi saya rasa bahwa politik ini kan orang bilang kita harus tanam dulu. Jadi ternyata yang saya lakukan selama ini saya rintis usaha dari 2012 ini ternyata dia berdampak luar biasa. Berdampak luar biasa untuk kemenangan ini. Jadi ternyata yang kemarin tanggal 14 pemilihan. 14 Februari. Tanggal 12 saya telepon anak-anak semua untuk pulang kampung. Jadi tanggal 12 malam itu mereka sampai sore dan 13 pagi itu kami turun ke kampung dan ternyata kami hampir 200 orang itu dasar. Ya, itu 200 ini yang ini Kakak Mias yang di komunitas Kakak. Iya, di komunitas Pangkas Rambut ini. Iya, siap. Kami hampir 200 orang dan itu belum orang tua.
Jadi kemarin itu sekitar 600 suara itu saya tanpa uang, tanpa siripinang. Itu istilahnya anak-anak saya semua dengan orang tua, dengan keluarga sendiri. Jadi kemarin saya dasar 600 itu, puji Tuhan, dari rintis usaha ini bantu anak-anak dengan hati yang tulus, bantu mereka dan sampai mereka juga menikmati berkat Tuhan. Tapi saya tidak pernah meminta untuk mereka balas apa yang saya lakukan, jasa saya. Tapi saya lakukan itu sungguh-sungguh, dan tanggal 12 malam itu kami kumpul, kami hitung-hitung, kami sekitar 600 orang, dan puji Tuhan waktu pemilihan itu 600 orang itu memang suara bulat, 600 itu suara biasa, suara bulat, dan puji Tuhan. Dan memang Kakak Mias luar biasa ceritanya. Dari caleg beliau tidak pernah bahkan tidak pernah berpikir untuk ikut caleg. Saya persiapannya untuk di 2029 dulu. Tetapi karena ada temannya dipaksa harus ikut, ya paksa ikut. Tujuannya ikut hanya untuk mau coba-coba belajar, ingin tahu saja politik itu seperti apa semua. Tetapi ya tak dipungkiri tadi Kakak Mias juga lolos sebagai mendapatkan kursi untuk di parlemen nanti. Luar biasa. Ini dengan terpilih kemarin Kakak Mias mungkin tidak terlepas juga dari dukungan dari sebuah masyarakat. Mungkin apa yang Kakak Mias mau sampaikan khususnya kepada semua masyarakat di wilayah Dapil 4. Pertama-tama pasti terima kasih lah. Terima kasih pertama kepada Tuhan yang luar biasa. Sesuatu yang kita tidak pernah harapkan, sesuatu yang secara manusia itu tidak mungkin, tapi Tuhan bisa buat sampai mungkin. Itu yang saya bangga dengan Tuhan, bahwa luar biasa. Dan kepada masyarakat saya bersyukur sekali, dengan tidak janji yang muluk-muluk seperti orang yang ada di luar sana, yang mereka sudah berpengalaman politik dan janji sini sana, tapi mereka tidak terpilih. Tapi saya berterima kasih sekali kepada masyarakat yang mempercayakan saya untuk bisa memilih saya, dan puji Tuhan, saya bersyukur. Dan kemarin turun kasih tahu mereka juga saya tidak janji. Artinya ya omong, kalau pilih ya bersyukur, tidak pilih pun saya sudah bilang toh, kalau pilih saya akan bersyukur, tidak pilih pun saya akan jaga supaya keluarga ini jangan sampai karena saya mau naik jadi dewan terus saya datang bikin rusak keluarga. Dan saya bilang pokoknya pilih juga, pilih juga. Betanya bilang begitu. Kalau artinya yang kita lihat di depan kan begitu, kalau ada terjadi perpecahan keluarga. Jadi karena tidak pilih kemarin ya pokoknya dianggap musuh lah dalam keluarga seperti itu. Kalau saya tidak kan, kemarin ada yang memang tidak pilih, bahkan saya pergi kasih tahu dia terima ini Oko Mama, terus dia doakan, setelah itu dia tidak pilih. Tapi secara manusia pasti kita marah. Tapi dari awal saya sudah berjanji bahwa saya tidak akan marah. Itu haknya dia, namanya politik itu kan begitu. Kita harus siap untuk bisa terima itu. Terima kekalahan, dan kita harus siap untuk keluarga tidak pilih, karena itu hak dia. Dan kita harus paksa untuk ikut kita mau, itu tidak bisa. Jadi silahkan, dia mau pilih juga silahkan, tidak pilih juga silahkan. Tapi saya percaya dalam hati bahwa kalau Tuhan mau angkat saya, dengan cara apapun pasti saya dapat. Terbukti bahwa kemarin di satu TPS di Booking itu, di Nano itu, sekitar dapat 30 suara itu tanpa siripin. Maksudnya tidak ada keluarga dari situ, tapi dapat. Jadi saya pikir bahwa orang yang datang kok saat ini saya Oko Mama, terus dia doakan saya, dia tidak pilih tapi ada Tuhan yang berkatnya di tempat lain di orang lain. Maksudnya saya bisa dapat di salah satu TPS dan itu dapat 30 orang. Saya sampai hari ini tidak tahu. Penasaran siapa orang itu, karena tidak pernah berlakukan kampanye di situ, tetapi dapat suara di Desa Nano ya, Desa Nano. Jadi saya nanti ada kesempatan saya turun mencari mereka. Siapa artinya makasih dan yang mereka ucapkan terima kasih. Walaupun kita tidak pernah ke sana, tapi mereka tetap pilih. Itu yang saya ketika ikut ini baru saya tahu bahwa namanya banyak orang pasti begitu. Ada yang suka, ada yang tidak suka, itu hal biasa. Dan kita sebagai politisi kita harus terima itu. Oke, jadi mungkin Kakak Mias ini ini sudah penghujung bincang-bincang saat kita. Jadi
Mungkin Kakak Mias apa yang mau dibagikan kepada semua masyarakat, terutama yang anak-anak muda, untuk tidak juga merasa gengsi dalam melakukan setiap usaha, karena keberhasilan seseorang itu tidak dilihat dari jabatan pendidikan, tetapi sejauh mana dia di banyak berusaha. Mungkin Kakak bisa sampaikan kepada semua masyarakat, khususnya para anak-anak muda. Ya. Saya memang jiwanya di anak muda, dan kebetulan saya basic pendidikannya di konseling, dan saya ketika lihat anak-anak muda yang berkeliaran itu saya rasa bahwa mereka itu keliru, dan mereka itu tidak memanfaatkan waktu dengan baik, dan berusaha ini dia tidak harus punya modal banyak, tapi punya kemauan, Berat modal bukan kemauan gitu. kemauan. Terus uang itu nomor 2, dan setiap pekerjaan apapun itu pasti ada hasil. Tidak ada pekerjaan yang bilang tidak ada hasil, kecuali orang pemalas. Itu yang bilang tidak ada hasil. Orang tua kebun pun kalau dia kerja sungguh-sungguh pasti ada hasil, apalagi kita yang usaha. Jadi usaha apapun pasti ada hasil. Yang penting kita mau tekun, mau belajar ilmunya, mau tahu ilmunya. Sama kayak kami gunting rambut, orang lihat sepintas lalu itu dia kan pikir hanya gunting rambut, tapi ada hal-hal di dalam yang kita harus pelajari gitu. Kita harus bisa karakter di dalam kita, keuangan benar kita harus tahu, kita harus paham, terus tekun dalam berusaha. Kan orang kayak gunting rambut, orang kan kebanyakan dia hanya datang, yang penting dia buka, terus dia hanya cari uangnya. Iya. Tapi dia tidak pernah tekun di dalam, dia tidak pernah mengikuti apa yang sebenarnya kita usahain. Kita harus dari hati. Maksudnya kan kalau kita mau berusaha, kita mau kerja, itu kita sungguh-sungguh, kita harus tekun itu pekerjaan. Jadi kadang-kadang ke anak-anak muda sekarang kan mereka kerjakan fokus pertamanya itu uang. Itu yang buat dia sampai jatuh, dan rata-rata tidak berhasil karena itu. Jadi apapun yang kita kerjakan, yang penting kita kerjakan itu sungguh-sungguh. Jangan lihat uangnya, lihat ilmunya dulu. Belajar ilmunya, misalnya usaha di bidang apa, tekun itu dulu. Belajar ilmunya sungguh-sungguh. Ketika sudah tahu sungguh-sungguh, sudah mau di mana pun pasti uang cari. Uang dengan sendirinya akan ada. Iya, dengan sendirinya pasti uang. Sama kami gunting rambut, orang lihat sepintas lalu itu dia tidak menghasilkan uang. Tapi kayak kita yang sudah bekerja sungguh-sungguh, kita yang ada di dalam, ternyata pekerjaan ini yang mungkin orang di luar itu lihat hanya begitu, tapi ternyata hasilnya luar biasa. Sangat luar biasa, dan terbukti bahwa sampai hari ini kami masih bisa makan, kami masih bisa menikmati berkat Tuhan itu dari hasil gunting rambut. Bisa bikin rumah itu karena hasil gunting rambut. Jadi saya berpikir bahwa apapun yang kita kerjakan, yang penting kerjakan itu sungguh-sungguh. Kerja dengan hati. Dengan hati. Dengan sungguh-sungguh. Jadi ini pelantikan kapan Kakak Mias untuk pelantikan DPR nanti? Menurut informasi sekitar bulan Agustus. Ya. Apakah nanti setelah dilantik dan sudah masih tetap gunting rambut atau seperti apa? Pekerjaan ini kan saya sudah menjiwai betul-betul Kakak. Jadi saya tidak akan gengsi. Saya ada waktu, saya akan tetap kerja. Yang penting jam kantor saya tetap kantor, artinya tidak terganggu. Di waktu free ya harus. Ada waktu free saya harus kerja. Tapi kalau misalnya tidak ada waktu free ya saya harus menyesuaikan. Jadi saya tidak boleh gengsi karena ini pekerjaan, maka bahwa saya sampai sejauh ini saya harus tetap menghargai, tapi saya tetap kondisikan waktu. Iya, jadi saya tidak akan malu. Orang mau omel apa itu di pengurusan. Yang penting saya tidak pencuri. Saya kerjakan, saya pekerjaan. Luar biasa. Oke, terima kasih. Terima kasih Kakak Mias sudah meluangkan waktu untuk kita bincang-bincang santai terkait dengan perjuangannya Kakak Mias dari guru honorer beralih ke pangkatan dan bahkan sekarang menjadi anggota DPRD Kabupaten. Terima kasih, dan kita akan berjumpa lagi kepada cerita bincang-bincang santai berikutnya. Terima kasih Kakak Mias.